Kita lanjut membahas di sini asesmen tengah semester soal nomor 1. Kelapa bermasa 1 kilogram jatuh dari ketinggian 3 meter. Berarti di sini diketahui M sama dengan 1,8 kilo. H1-nya sama dengan 3 meter. Jika gravitasi 10, energi kinetik H2 0,75 meter dari tanah sebesar. Berarti EK2 yang ditanya ya. EK2. Berarti kalau jatuh itu V1-nya 0. Kalau V1-nya 0 berarti EK1-nya juga 0. Nah, kita gunakan energi mekanik EM1 sama dengan EM2. Berarti EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. EK1-nya 0, EP2 MGH1. EK2 yang mau kita cari, EP2 MGH2. Nah, M-nya itu 1,8 kali 10 kali 3 sama dengan EK2 ditambah 1,8 kali 10 kali 0,75. Berarti 1,8 kali 10 kali 3. Berarti 54. Ini EK2 ditambah 1,8 dikali 10 dikali 0,75. Itu adalah 13,5. Berarti EK2 sama dengan 54 dikurang 13,5. Dikurang 54, yaitu 40,5 Joule. Jawabannya C. Oke, adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kan diketahui Nisa melakukan eksperimen dengan menjatuhkan bola, diketahui M sama dengan 200 gram. Jadikan ke kilo 0,2 kilogram. Ketinggian dari lantai ke lantai yang berdekatan sama, yaitu 6 meter. Saat bola dipegang Nisa, ketinggian bola terhadap dasar lantai 15 adalah 1 meter. Berarti di lantai 15 itu berarti ketinggiannya adalah H1-nya adalah 14 dikali dengan 6. Nah, di lantai 15 itu kan ketinggian dari bawahnya 14 berarti kan. Kali 6 berarti 84. Nah, ditambah 1 meter jadinya 85. Energi kinetik bola pada saat berada di lantai 6 sebesar. Berarti H2-nya 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, yang ditanya adalah EK2. Kita gunakan rumus kekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EM1 adalah EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, EK1 karena di sini dia jatuh bebas, V1-nya 0. Kalau V1-nya 0 berarti EK1-nya juga 0. 0 ditambah MGH1 sama dengan EK2 ditambah MGH2. Nah, M-nya kan 0,2 kali 10 kali 85 sama dengan EK2 ditambah 0,2 dikali 10, H2-nya 30. Nah, berarti ini dapatnya adalah 170 sama dengan EK2 ditambah 60. Berarti 170 dikurang 60 sama dengan EK2. Berarti dapatnya 110 Joule EK2. Nah, berarti jawabannya F ya. 110 Joule. Nomor 3, Rasya dan sepedanya memiliki massa total M sama dengan 75 kg. Awalnya Rasya mengayuh sepeda sehingga bergerak dengan kelajuan V sama dengan 8 meter per sekon. Ini V1. Ketika melewati jalanan berpasir, sepeda Rasya mengalami perlambatan konstan. Berarti A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Jika Rasya berada di jalan berpasir selama 5 sekon, perubahan energi kinetik sebesar, berarti delta EK. Ini harus kita cari dulu V2. V2 dengan cara V1 dikurang A kali T. V1-nya 8 dikurang 1 kali 5. Berarti 8 kurang 5 sama dengan 3. Nah, delta EK sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Berarti setengah dikali 75, V2-nya adalah 3 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Berarti 75 per 2, 9 dikurang 64. Berarti jadinya di sini
75 dikali 55 bagi 2. Itu sama dengan 2062,5. Jawabannya adalah yang B. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini diketahui nomor 4 itu adalah M-nya 5 kg. H1-nya adalah 10 meter. Benda dilepas landas dari tepi tebing, berarti V1 sama dengan 4 meter per sekon. H2-nya 4 meter, berarti EK2 yang ditanya. Ini masih sama ya, pakai energi mekanik. M1 sama dengan EM2. Berarti M1 itu adalah EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, EK1 itu setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan EK2 ditambah MGH2. Setengah kali 5 kali 4 kuadrat ditambah 5 kali 10 kali 10 ya. Ya, sama dengan EK2 yang mau kita cari M5 kali 10 kali H2. H2 4. Berarti ini jadinya ini nanti adalah 40 ya. 40 tambah 500 sama dengan EK2 ditambah 200. Berarti 540 dikurang 200 sama dengan EK2. Jadinya 340 sama dengan EK2. Jadi jawabannya yang B. Baik adik-adik, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Sebuah kendaraan listrik diisi dengan energi 30 kWh. Berarti diketahui itu W-in sama dengan 30 kWh. Kita jadikan ke apa namanya? Ini ya, tapi ini kWh ya. Kan kalau misalnya kita lihat di sini daya itu kan W per T, berarti kalau P kali T itu sama dengan W sama dengan 30 kWh. Berarti ini bisa kita coret ya. T-nya dalam bentuk hour, berarti tinggal P sama dengan 30 kW. Berarti jadinya kita ubah ke watt, 30.000 watt. Nah, dan efisiensinya itu adalah 70% atau 0,7. Dan jaraknya adalah 200 km sama dengan 200.000 meter. Yang ditanya adalah gaya dorong F. Nah, jadi kita gunakan rumus P out sama dengan, kan dari efisiensi. Efisiensi itu kan rumusnya P out per P in kali 100%. Atau ini kan sama artinya dengan 1 gitu. Nah, berarti kalau kita mau cari P out itu efisiensi kali P in. Nah, ini in ya. Ini in karena dia diisi. Nah, P out ini kita ganti jadi W per T sama dengan efisiensi kali P in. Berarti W itu F kali S per T sama dengan efisiensi kali P in. Berarti kalau misalnya kita mau F, efisiensi kali P in kali T per S. Berarti 0,7 kali 30.000. T-nya anggaplah 1 jam. Sama dengan 3.600 detik bagi 3.600 per S-nya adalah 200.000. Jadi nanti kita dapat F-nya itu kalau dicari 378 Newton, yaitu B. Nah, kita lanjut nomor 6. Air terjun setinggi 5 meter diketahui H sama dengan 50 meter dimanfaatkan untuk PLTA. Diketahui debit aliran air terjun Q sama dengan 20 meter pangkat 3 per sekon. Dan efisiensinya adalah 60%. Jika massa jenis ρ sama dengan 1000,
kilogram per meter pangkat 3 daya rata-rata yang dihasilkan. Berarti yang sama ya, P out juga yang ditanya. Nah, sama kayak tadi ya. Berarti rumus P out sama dengan efisiensi kali P in. Nah, berarti efisiensinya 60/100. P in-nya kan ada ketinggian, berarti energi potensial. Berarti 60/100 kali MGH. M-nya itu kita ganti ke debit. Berarti kan dengan massa jenis ya hubungannya M per volume. Berarti M sama dengan rho kali volume. Nah, masalahnya ini ke debit. Berarti kita cari Q hubungannya ya, ke volume. Debit Q sama dengan volume bagi waktu. Berarti volume sama dengan Q kali T. Nah, berarti ganti ke sini. M sama dengan rho kali Q kali T. Nah, seperti ini ya. 60/100 kali rho kali Q kali T. Berarti 60/100 kali rho 1000 kali debitnya 20. Ini ada H ya. Karena T-nya nggak ada diketahui, anggap aja 1 detik. Berarti 1 hanya 50. Nah, ini nanti kalau dicari itu dapat hasilnya adalah 6 juta. 6 juta watt. Jadi kalau dijadikan ke mega berarti 6 megawatt. Sehingga jawabannya 6 megawatt C. Soal nomor 7, air terjun dimanfaatkan untuk menggerakkan generator listrik melalui turbin. Air terjun mengalir dari ketinggian H sama dengan 10 meter, dengan debit Q sama dengan 80 meter pangkat 3 per sekon. Energi air dapat diubah menjadi energi listrik dengan daya keluaran, berarti P out sama dengan 2400 kW. Atau kalau kita rubah ke watt itu sama dengan 24 kali 10 pangkat 5 watt ya. Nah, efisiensi sistem sebesar. Nah, efisiensi rumusnya itu kan P out per P in kali 100%. Kita punya P out itu 24 kali 10 pangkat 5 kali 100%. Nah, per P in ini kita cari di luar. P in itu nanti kita gunakan sama dengan ini ya, W energi potensial dibagi waktu. Energi potensial EP dibagi dengan waktu. Nah, EP itu kan MGH per T. Nah, ini nanti kita ganti rho sama dengan M per volume, berarti M sama dengan rho kali volume. Terus debit kita ganti volume bagi waktu, berarti volume sama dengan Q kali T. Nah, masukin sini, berarti M sama dengan rho kali volume, volumenya udah enggak ya, rho kali Q kali T. Nah, ini tinggal ganti di sini. Rho kali Q kali T. Rho kali Q kali T kali G kali H per T. Coret ya, berarti rho kali Q kali G kali H. Nah, rho itu 1000, Q 80, G 10, H 10. Berarti artinya ini 8 kali 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pangkat 6. Nah, jadi ini kan 24 kali 10 pangkat 7% per 8 kali 10 pangkat 6. Berarti ini 3 kali 10 pangkat 1% atau sama dengan 30%. Nah, jadi jawabannya 30% yang C. Nah, sekarang kita lanjut nomor 8, kompor listrik dengan 1000 watt, berarti P in sama dengan 1000 watt, digunakan selama 15 menit, T sama dengan 15 menit. Kita rubah ke detik, 15 kali 60 sama dengan 900 detik. Saat di masa air mengalami perubahan suhu, delta T sama dengan 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air C sama dengan 4200, energi yang hilang selama pemanasan. Berarti W yang hilang ditanya. Berarti W hilang itu sama dengan W in dikurang W out. Nah,
W-in itu kalau kita lihat di sini ya, W-in-nya kan berarti P-in kali T. Ya, kan dari P sama dengan W per T. Berarti W sama dengan P kali T kan. W out-nya itu adalah sama dengan Q. Berarti ini 1000 dikali 900 dikurang M kali C kali delta T. Berarti 900.000 dikurang M. Nah, M-nya itu ada ya. Oh ya, M-nya 2,5 kilo. M sama dengan 2,5 kilo. Berarti 2,5 kali 4.200 kali 80. Berarti 900.000 dikurang 840.000. Berarti dapatnya adalah 60.000 joule. Kita rubah ke kilojoule, berarti 60 kilojoule. Jawabannya C. Nomor 9. Nah, beberapa peserta didik melakukan percobaan pembuktian nilai energi potensial sehingga diperoleh data sebagai berikut. Nah, benda memiliki luas permukaan yang sama diasumsikan bergerak jatuh bebas jika percepatan gravitasi 10 hubungkan energi potensial benda dan waktu jatuhnya. Nah, untuk mencari waktu itu kita gunakan rumus 2H per G. Lalu untuk mencari energi potensialnya dengan ketinggian ya. Energi potensialnya MGH. Jadi kita cari dulu untuk T1. T1 sama dengan 2GH. 2 kali 1 dibagi dengan H. Dibagi dengan 10. Berarti akar 0,2 ya. Akar 0,2. Sedangkan T2 berarti 2 kali 1,5 bagi 10. Berarti ini akar 0,3. Terus T3-nya itu adalah 2 kali 2 bagi 10. Berarti sama dengan akar 0,4. Nah, berarti nanti kan H itu sebanding dengan energi potensial. Nah, berarti yang paling hubungan energi potensial benda pada waktu jatuhnya yang benar. Berarti yang paling terakhir jatuh, berarti yang duluan jatuh, berarti kan waktunya yang kecil. Nah, waktunya yang kecil itu T1 kan. T1. Kalau yang terakhir jatuh, itu T-nya yang besar. Berarti yang besar itu kan T3. Berarti ini berarti ya jatuh terakhir. Nah, antara ini sama ini. Sedangkan energi potensialnya itu kita cari dulu energi potensial 1 banding energi potensial 2 banding energi potensial 3. Energi potensial 1 itu kan MGH banding MGH banding MGH. G maksudnya. G bisa dicoret. G. Nah, yang pertama M-nya 0,5 kali 1 banding 0,6 kali 1,5. Yang ketiga 0,4 kali 2. Berarti ini 0,5. Ini 0,6 kali 1,5. 0,9, ini 0,8. Berarti energi potensial dari yang terkecil itu adalah EP1, kecil dari EP3, kecil dari EP2. Berarti 132. 132. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Nah, 1, 3, 2. 1, 3, 2. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, next nomor 10. 3 buah miniatur turbin dialiri air dari ketinggian 3 meter. Massa air yang memutar turbin dan kecepatan turbin dituliskan dalam tabel berikut. Diketahui percepatan gravitasi 10, pernyataan yang benar terkait hubungan energi kinetik antar turbin. Energi kinetik turbin 3 paling besar. Kalau misalnya energi kinetik itu kan dia ini ya,
energi kinetik itu kan perbandingannya kita cari pakai perbandingan aja, maksudnya energi kinetik 1 banding energi kinetik 2 banding energi kinetik 3. Setengah mv1 kuadrat banding setengah mv2 kuadrat banding setengah mv3 kuadrat. Setengah. Habis. M-nya kan beda-beda tuh. Ini kan karena dia perbandingan nggak apa-apa. Nanti kita ini aja, coret aja. 250 kali 3 kuadrat banding 320 kali 35 kuadrat banding 310 kali 3,2 kuadrat. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya nanti adalah 225 banding 392 banding 317,44. Nah, otomatis di sini EK2 itu enggak EK1 ya. EK1 lebih kecil daripada EK3, lebih kecil daripada EK2. Berarti jawabannya B ya, energi kinetik turbin 2 nih paling besar di antara energi kinetik turbin lainnya. Ya, betul. Sehingga jawabannya B. Nomor 11. Diketahui tegangan dan arus listrik yang masuk pada sebuah rumah adalah sekian. Jika dalam rumah tersebut terdapat perangkat A, B, C, D, dan E dengan spesifikasi seperti tabel, perangkat elektronik yang memiliki efisiensi paling tinggi, efisiensi paling besar. Nah, efisiensi paling besar itu dia adalah Q out per P in ya. Q in. Atau W out per W in. Ya kan? Kali 100%. Nah, kalau misalnya ini kan yang masuk, kalau ini masuk berarti ini in ya. In-nya sama berarti semua kan, coret aja. Nah, berarti efisiensi 1 kita bandingkan efisiensi 2 banding efisiensi 3 banding efisiensi 4 banding efisiensi 5. Banding efisiensi 5. Nah, jadi gini, ini kan P, ini I. Berarti kan untuk W out-nya nanti itu adalah kita gunakan P kali I kali T. Karena T-nya sama, coret aja. Nanti tinggal kita gunakan rumus P kali I. Berarti ini tinggal kita kalikan aja ya. Ini jadinya 270. Ini 336. Ini 352. Ini 319,2. Ini 253. Nah, berarti masukin perbandingannya di sini. 270 banding 336 banding 352 banding 319,2 banding 253. Berarti ini artinya efisiensi terbesar yang mana nih? Yang ini ya. Nah, berarti efisiensi terbesar adalah efisiensi 3. Efisiensi 3 itu sama dengan efisiensi yang C. Jadi jawabannya B. Nomor 12, pemanas listrik memiliki hambatan R sama dengan 12 ohm dioperasikan pada beda potensial V 120 volt. Alat pemanas digunakan untuk memanaskan air sebanyak M sama dengan 60 kg dari suhu T1 15 derajat Celcius ke T2 75 derajat Celcius. Berarti delta T adalah 75 kurang 15 yaitu 60 derajat Celcius. Dan diketahui kalori jenisnya 4200. Nah, waktu yang diperlukan untuk memanaskan air T. Berarti ini kita gunakan rumus W sama dengan Q. P kali I kali T, M C delta T. Berarti T sama dengan MC delta T per V kali I. Nah, M-nya itu 60 kali 4200 kali delta T 60 per V 120 dikali dengan I. Nah, I itu kita ganti ya. Sini aja deh. I kita ganti jadi V per R. Ya. Nah, berarti kan V-nya 120 per 12. Berarti dapatnya 10. Nah, masukin, berarti dapat I-nya 10 kan. Masukkan sini, kali 10. Nah, ini nanti kalau dicari itu hasilnya adalah 12.600 detik. Kali ya.
Nah, kita jadikan ke jam, kita bagi 3.600. Nah, dibagi 3.600 itu adalah 3,5 jam. Jawabannya E. Nah, kita lanjut nomor 13. 13 di sini, Roni memanaskan air sebanyak 2 liter. Berarti volume sama dengan 2 liter, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3, ya, meter pangkat 3. Dari suhu 20 derajat hingga mendidih. Berarti kalau hingga mendidih, delta T-nya berarti itu 100 kurang 20 sama dengan 80. Di mana T-nya itu adalah 10 menit dikali, berarti kita jadikan ke detik, 600 detik. Kita dihubungkan dengan sumber tegangan V sama dengan 220. Kalor jenis 4200 dan massa jenisnya adalah 1000. Efisiensinya adalah 70%. Ini joule per kilogram derajat Celcius. Ini kilogram per meter pangkat 3. Berarti energi yang diserap oleh air hambatan pada heater adalah, berarti yang ditanya adalah. Nah, jadi nanti ini kita hubungkan efisiensi sama dengan Q per W kali 100, kali 100% ya. Nah, tapi nggak apa deh, kali 100%. Nanti kan dia 1 juga. Nah, berarti ini kita iniin dulu deh. Kita rubah dulu ya. Efisiensi sama dengan MC delta T sama dengan V kali I kali T. Nah, karena dia itu nggak ada I, berarti kita ganti I itu adalah V per R. Ya kan? V per R. Nah, berarti jadinya ini kita ganti V per R. V per R. Berarti jadinya, kan gini ya, berarti V kuadrat kali T per R sama dengan MC delta T per efisiensi. Berarti, kalau kita mau R sama dengan V kuadrat kali T per kali efisiensi, berarti MC delta T. Nah, berarti V-nya itu kan 220 kuadrat dikali T-nya 600 dikali efisiensinya kan 70%, itu sama dengan 0,7 kali 0,7 per M-nya kan, M-nya diketahui nggak? Nah, berarti kita cari dulu ya. Rho sama dengan M per volume. Berarti M sama dengan Rho kali volume, Rho-nya 1000, volumenya 2 kali 10 min 3, berarti ini 2. Ini kan, ininya 2 kg. Berarti M2 C4200, delta T 80. Nah, berarti R sama dengan ini, nanti kalau dicari hasilnya itu dapat 30,25 ohm. Jawabannya A. Oke, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Nomor 14. Energi listrik sebesar 20 kJ. Berarti W sama dengan 20 kJ atau sama dengan 20.000 Joule. Digunakan untuk menghidupkan 4 jenis perangkat listrik. Daya listrik dan waktu penggunaan ditunjukkan dalam tabel berikut. Urutan perangkat dari efisiensi energi terbesar adalah, kalau misalnya kita cari ini kan W sama dengan P kali T. Nah, ini bisa nih kita cari aja satu-satu ya, kita kalikan aja. Ini kan P, ini T. Berarti ini dikalikan, dapatnya itu adalah 16.500. Ini 15.200. Ini 18.000. Ini 18.900. Nah, ini kan W in nih. Ini untuk W out. Berarti kan efisiensi itu W out per W in kali 100%. Nah, ini masukin aja satu-satu. Nanti dapat efisiensi 1. Ini bagi ini kali 100%. Berarti 16.500 dibagi dengan 20.000
kali 100%. Nah, ini dapat hasilnya nanti adalah 82,5%. Nah, begitupun yang kedua, nanti dapat hasilnya 76%. Yang ketiga itu 90%. Yang keempat itu adalah 94,5%. Nah, urutan dari efisiensi terbesar itu adalah ini A ya, A, B, C, D. Berarti urutannya dari D dulu ya. D, D, C, A, B. D, C, A, B. D, C, A, B. Ya, jawabannya E. Next, 15. 3 bola A, B, C dijatuhkan di atas pasir. Data setiap bola disajikan sebagai berikut. Jika gravitasi 10, kesimpulan dapat diambil. Nah, berarti kalau melesak itu kan karena dia ada ketinggian dan kecepatan, kita gunakan EM nanti ya. Berarti EM yang paling besar. Nah, EM itu kan rumusnya adalah EP ditambah EK. Atau sama dengan setengah MV kuadrat ditambah EP MGH ya. MGH ditambah setengah MV kuadrat. Nah, tinggal masukkan di sini kan ini H, ini V. Berarti EM1 sama dengan 0,1 kali 10 kali 4, ya kan? Ditambah setengah kali 0,1 kali 9, sama dengan 4,45. Nah, kayak gitu juga nanti EM2 ya. EM2 nanti dapat hasilnya 3,36 Joule. Ini Joule ya. EM3 itu dapat nanti 4,8 Joule. Berarti yang energinya paling besar berarti dia melesaknya paling besar juga. Nah, berarti di sini kesimpulannya yang paling besar, yang melesak paling dalam berarti EM3. Berarti bola 3, bola C. Kalau di sini kan A paling dalam, enggak. B melesak paling dalam, enggak juga. C seharusnya kan. A melesak, berarti A nih lebih besar daripada C. A melesak lebih dalam, enggak ya. Seharusnya ini kan. Enggak. B melesak lebih dalam daripada bola C, enggak. C melesak lebih dalam daripada bola A, ya. Ini benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 16. Grafik kecepatan terhadap waktu benda A, B, dan C disajikan seperti gambar berikut. Benda A dan B dan benda C berturut-turut adalah berarti MA 2 kilo, MB 4 kilo, MC 3 kilo. Berdasarkan grafik dan data tersebut, hubungkan perubahan energi kinetik ketiga benda dinyatakan dalam persamaan. Berarti di sini kita cari dulu satu-satu, kita lihat ya yang A dulu. Yang A itu V1-nya adalah ini V. V1-nya berarti sini ya 0. V2-nya adalah 30. Berarti untuk nyari delta EK itu ada rumusnya adalah setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Berarti setengah dikali 2, V2-nya adalah 30 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Berarti coret-coret. Jadi ini dapatnya adalah 900 ya. Kemudian yang B berarti ini. Nah, berarti ini 5, V1-nya 5, V2-nya adalah 25. Nah, berarti di sini delta EK-nya sama dengan setengah M. Nggak usah kita buat rumusnya ya, langsung aja deh. Setengah M-nya adalah 4, 25 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berarti ini coret-coret 2, berarti 625 kurang 25. Sama dengan 2 dikali 600 sama dengan 1200. Nah, sekarang bagian yang C, itu adalah delta EK sama dengan setengah dikali 3. Yang C itu V1-nya berarti, ini kita buat di sini dulu ya.
Yang bagian C itu V1-nya adalah 10, V2-nya adalah ini kan 20. Nah, 20 berarti delta EK sama dengan setengah dikali 3 dalam kurung 20 kuadrat kurang 10 kuadrat. Berarti ini jadinya adalah 3/2 dalam kurung, ini kan 400 kurang 100. Berarti 3/2 kali 300. Coret ini 150, 450. Nah, artinya di sini berarti delta EKC itu lebih kecil daripada delta EKA, lebih kecil daripada delta EKB. Sehingga jawabannya D ya, EKC, EKA, EKB. 17. Sebuah blender mampu menampung makanan dengan massa maksimal 2,4 kilo. Berarti M sama dengan 2,4 kilo dengan kecepatan putar omega sama dengan 9.000 rpm. Blender tersebut menggunakan tegangan 220 V sama dengan 220 volt dan arus sama dengan 0,8 ampere. Jika blender digunakan dalam waktu T sama dengan 1,2 menit, kita jadikan ke detik ini. Gak perlu ya dijadikan ke detik. Ya, nanti aja deh. Ya, nggak apa deh, kita kali 60. Berarti ini nanti aja cari hasilnya ya. Dan diameternya adalah D sama dengan 10 cm. Berarti nanti cari jari-jari ya, berarti 5 cm. Atau sama dengan 5 kali 10 min 2. Nah, terus efisiensi. Jadi efisiensi yang ditanya. Nah, efisiensi sama dengan, ini kita gunakan rumus EK per W kali 100%. Nah, EK itu kan karena dia di sini ada W, RPM ini ya, berarti kita gunakan rumus energi kinetik rotasi, yaitu setengah I omega kuadrat. Setengah I omega kuadrat. Ini sebenarnya belum pelajaran kelas 10 ya dia. Ini kelas 11 nanti. Nah, berarti ini V kali I kali T kali 100%. Berarti di sini nanti setengah I-nya adalah MR kuadrat dikali omega kuadrat per V kali I kali T kali 100%. Nah, ini kan RPM nih. RPM ini harus kita ganti ya. Dalam bentuk 9.000. RPM ini kan rotasi per menit. Jadi rotasi itu kita ganti menjadi 2V per 60. Atau sama dengan kita ganti lagi 9.000 dikali 2 dikali 3,14 bagi 60 gitu ya. Itu bentuk perubahannya gitu. Nah, ini tinggal kita buat setengah M 2,4 R-nya itu kan ini. Berarti 5 kali 10 min 2 dikuadratkan. Omeganya itu adalah, omeganya kuadrat ya. Nah, kemudian itu kan R kuadrat nih. Terus omega dikuadratkan, yang ini aja kita masukkan ya. Nah, berarti ini 9.000 dikali 2 dikali 3,14 per 60 dikuadratkan. Ini per lagi V-nya 220 dikali 0,8 dikali 1,2 dikali 60. Yang ini ya. Ini kan mau dijadiin ke detik nanti nih. Nah, berarti nanti setelah adik-adik cari di kalkulator, itu bakal dapat hasilnya, iya ini kali 100% ya. Nah, tinggal cari kalkulator aja, itu nanti dapat hasilnya adalah 21,01%. Oke, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 18. Nah, 18 itu 4 buah kincir bergerak dengan massa kecepatan awal. Percepatan waktu ditunjukkan dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, urutan kincir yang menghasilkan energi kinetik akhir dari yang terbesar. Ini kita cari VT aja ya, VT. VT itu kan rumusnya V0 ditambah A kali T. Berarti ini VT-nya adalah 2 ditambah 1 kali 3. Berarti ini 5. Kalau ini 3 ditambah
2 kali 3, 2 kali 2 ya, berarti 7. Kemudian, kalau yang ketiga ini berarti 2 ditambah 1 kali 1 sama dengan 4, ya kan? Yang keempat ini adalah 1 ditambah 2 kali 2 sama dengan 5. Nah, dia yang ditanya tuh energi kinetik akhir. Nah, yang menghasilkan energi kinetik akhir terbesar. Berarti kan kalau energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Berarti yang bagian di sini EK1 itu kan berarti setengah kali 2 kali ini 5 dikuadratkan. Itu hasilnya nanti adalah 25. Coret ini kan. Terus EK2-nya adalah setengah dikali 4 dikali 7 dikuadratkan. Itu dapat nanti 98. Coret 2 kan. Terus EK3-nya adalah setengah dikali masanya 3 dikali 4 kuadrat. Itu hasilnya adalah 24. Kemudian EK4 adalah setengah dikali masanya 4 dikali 5 kuadrat. Coret-coret ini 25 dapat 50. Nah, sehingga kincir yang menghasilkan energi kinetik akhir dari yang terbesar. Berarti dari yang terbesar itu kan 2, ya, 2, habis itu 4, habis itu 1, habis itu 3. 2, 4, 1, 3 ya. 2, 4, 1, 3, sehingga jawabannya C. 19. Faktor-faktor berikut yang mempercepat habisnya ketersediaan energi fosil adalah, nah ini jawabannya yaitu D ya, pola dan gaya hidup konsumtif manusia. Next, 20. Indonesia merupakan negara maritim sehingga pengembangan potensi laut menjadi pembangkit listrik sangat besar. Salah satunya pembangkit listrik tenaga gelombang laut PLTGL. Kelebihan dan kekurangan pembangunan PLTGL di Indonesia yang tepat adalah, nah ini kelebihan, berarti ini yang paling cocok itu jawabannya 20D lagi ya. Tidak memerlukan bahan bakar dan dibutuhkan gelombang air laut yang cukup kuat dan konsisten. Dia kan ini ya, kelebihan, sorry, salah, bukan dia. Nah, kelebihannya, kalau ini kan dibutuhkan gelombang air laut, oh ya ini, ya D ya. Nah, karena kan dibutuhkan gelombang air laut yang cukup kuat dan konsisten. Kadang-kadang kan air laut tuh, ini ya, apa namanya tuh nggak konsisten gitu, oke? Nanti kalau adik-adik punya pertanyaan atau ada yang ragu bisa di komen di kolom komentar ya. 21, ini setiap 3.000 ton batu bara mampu menghasilkan bla bla bla. Terus kita langsung aja ke sini ya. Sumber energi yang paling hemat yang dapat digunakan sebagai pengganti batu bara. Nah, ini yang paling cocok itu jawabannya 21 adalah B, biomasa. Next, 22. Nah, ini ada gambar ya. Diagram tersebut menunjukkan biaya produksi operasional dan biaya lingkungan dari beberapa jenis pembangkit listrik. Pernyataan yang benar berdasarkan diagram tersebut. Nah, ini kan biaya produksi listrik, ini biaya lingkungan. Nanti bisa adik-adik cek ya. Dilihat lagi grafiknya baik-baik. Nah, ini jawabannya yang A, yang cocok ya. PLTA. Meskipun sangat ramah lingkungan, berarti kan nggak ada PLTA ini, nggak ada garis. Ini kan, yang ini kan. PLTA tuh kan bagiannya yang ini nih. Jadi nggak ada hitamnya gitu. Jadi ramah lingkungan lah gitu ya. Pembangunannya masih terhambat ya. Pembangunannya yang terhambat. Oke. 23. Pak Rofik mencoba mengolah sampah organik di rumahnya menjadi biogas untuk keperluan rumah tangga. Pengolahan 5 kg sampah organik menjadi biogas setara dengan 0,5 kg LPG. Berarti kita buat di sini diketahui ya. 5 kg sampah itu sama dengan 0,5 kg LPG gitu kan. Nah, terus pengolahan 5 kg sampah organik menjadi biogas setara dengan 5 kg setara dengan 5 kg sampah organik menjadi biogas setara dengan 0,5 kg LPG. Untuk keperluan rumah tangga standar dalam seminggu menghabiskan 3 kilo LPG. Berarti seminggu itu dia butuhnya 3 kilo, di mana harganya itu adalah
18.000. Nah, kemudian jika sampah organik yang dihasilkan di rumah rata-rata 2,93, berarti kan ini artinya 1 kilonya itu kan 6.000 ya, 6.000. Nah, terus sampah yang dihasilkan lagi kita buat sampah yang dihasilkan. Nah, sampah yang dihasilkan itu kan 2,93 kg per hari. Nah, berarti kalau misalnya ini per hari, kita kalikan dengan 7 ya, karena kan butuhnya 7 hari tuh. Jadi hasilnya ini adalah nanti, apa namanya tuh, 20,51 kilogram ini seminggu ya. Nah, seminggu gitu. Terus nanti kan katanya gini, mana dia? Pengelola 5 kg sampah organik menjadi biogas setara dengan 0,5 kg LPG untuk keperluan rumah tangga. Mana dia? Nih, pengelola 5 kg sampah organik itu menjadi biogas setara dengan 0,5. Nah, sekarang kita cari berapa dari apa nih namanya sampah ini berapa kilo LPG yang dapat gitu ya. Nah, LPG yang dapat berarti itu adalah hasil ini kita bagi dengan 5 ya. 5 kilo berarti ini nanti dapatnya itu adalah 4,12. Nah, nanti ini LPG yang dapatnya adalah sekitar 4,12 ya. Nah, ini kan sampahnya nih. Sampah dari LPG yang dapat gitu. Terus nanti dari ini kita kalikan 0,5 ini 0,5 kg LPG. Nah, dapat hasilnya itu adalah 2,051. Berarti dia itu bisa menghemat segini ya. Nah, untuk harganya itu berarti 2,051 dikali 6.000 per kilonya kan, per kilonya. Nah, ini kan berarti jadinya adalah dapat hasilnya yaitu yang B. 12.000 ya sekitar dibulatkan ya 12.000. Nah, jadi artinya dia bisa hemat sebesar 12.000. Oke, paham ya adik-adik? Kalau adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. 24, perhatikan faktor berikut. Parameter penting untuk dipikirkan demi pemenuhan kebutuhan energi jangka panjang ditunjukkan oleh faktor. Nah, ini intensitas energi yang dihasilkan. Benar, aktivitas masyarakat sehari-hari ya. Betul ya, dia apa namanya? Energi jangka panjang kan? Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. 25. Upaya untuk menghemat energi ditunjukkan oleh angka. Memperbanyak ventilasi udara, iya. Menggunakan lampu pijar di setiap ruang dalam rumah tangga. Enggak cocok ya. Menggunakan transportasi umum saat berpergian ke daerah yang jauh, ya. Betul. Kalau ini nih boros nih ya. Berarti 1 dan 3 B. 26. Panel surya merupakan bentuk pemanfaatan energi terbarukan yang menggunakan energi terbarukan. Panel surya terdiri atas beberapa komponen. Komponen yang berfungsi untuk konversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik dinamakan. Nah, ini namanya adalah sel fotovoltaik. Jadi, mengkonversi. Itu C. 27. Perhatikan pernyataan berikut. Alasan yang mendukung pemaksimalan pembangunan pembangkit listrik tenaga arus laut di Indonesia ditunjukkan oleh pernyataan. Berarti ini daya listrik yang dihasilkan stabil. Dia penipisan yang lebih cocoknya nomor 2, penipisan bahan bakar fosil. Kemudian potensi besar karena negara maritim ya. Jadi jawabannya itu adalah C ya, 2 dan 3. 28. Pengawasan dan pengamanan penggunaan bahan bakar fosil oleh negara bertujuan untuk 28. Melindungi rakyat dari kegiatan ekstraksi yang berlebihan dan merugikan masyarakat gitu. 28A. 29. Perhatikan sumber-sumber energi berikut. Contoh sumber energi biomasa. Biomasa itu kan dari kotoran hewan atau sisa-sisa tumbuhan gitu kan. Jadi 29 itu yang termasuk biomasa itu adalah limbah pertanian.
tanaman jagung. Ini enggak limbah hutan, kotoran hewan. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. B. 30. Potensi energi baru terbarukan di Indonesia cukup besar, namun potensi tersebut masih belum optimal dikembangkan. Karena, nah ini yang paling tepat jawabannya B ya. Biaya investigasi tinggi dan letak geografis. Oke, sekarang kita lanjut soal bagian esai ya. Nomor 1, air terjun Curug Lawe Sicepit di Kendal memiliki ketinggian diketahui H sama dengan 20 meter. Dan kecepatan air di titik tertinggi adalah berarti di V1-nya yaitu 8 meter per sekon. Diketahui volume air laut yang jatuh setiap sekon, berarti itu volumenya adalah 500 liter. Itu sama dengan 500 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Dia setiap sekon ya, berarti T-nya 1 sekon. Massa jenis air itu adalah 1000 dan percepatan gravitasinya adalah 10. Berdasarkan data tersebut, tentukan energi mekanik. Berarti yang ditanya, yang A adalah energi mekanik, yang B adalah EK2 ya. EK2 ketika H2-nya adalah 12 meter, yang C adalah daya. Oke. It's complicated ya. Enggak, tapi gampang kok. Nah, sekarang kita jawab. Pakai pena biru aja. Nah, kan kita mau cari energi mekanik. Energi mekanik itu kan EP ditambah EK ya. EP ditambah EK. EP itu adalah MGH ditambah setengah MV kuadrat. Nah, M-nya udah diketahui nggak? Nah, harus kita cari dulu nih. Nah, cara mencari M itu gini ya, pakai massa jenis saja. Rho sama dengan M per volume, berarti M sama dengan Rho kali volume. Kita punya Rho 1000, volume kita adalah 500 kali 10 min 3. Ini coret, dapat nanti adalah 500, oke? Nah, nanti dapat sini 500 kan, berarti 500 kali 10, hanya yang ini ya, kita ambil 20, ditambah setengah kali 500, V-nya yang ini 8 kuadrat. Dikali 8 kuadrat, itu nanti dapat hasilnya adalah 102.000 Joule. Oke, ini yang A. Nah, ini bagusnya kita batas. Nah, sekarang kita lanjut bagian yang B, EK2. Nah, EK2 itu kita mencarinya dengan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, EK1 itu kan setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGH2. Nah, setengah dikali M 500, V1-nya 8 kuadrat ditambah kita mau cari EK2 ya, berarti ini nggak usah dicari. Kita buat dalam EK2. Berarti M-nya kan berapa itu? M-nya 500 tadi ya, kali 10, H1-nya itu 20, sama dengan EK2 ditambah M 500 kali 10 kali 12. Nah, ini nanti dapat hasilnya itu kalau dikalikan adalah ya berarti kan ini. Nah, berarti ini semuanya dikali nanti dapat 16.000 ditambah ini hasilnya adalah ini 10. Berarti 0-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 100.000 ya. Sama dengan EK2 ditambah ini 6. 12 kali 5 kan 60. 0-nya ada 3. Berarti jadinya nanti ini kan 16.000 ditambah 100.000 ditambah 60.000 sama dengan EK2. Itu hasilnya adalah 176.000 Joule sama dengan EK2. Nah, jadi seginilah nilai dari EK2. Oke, paham ya? Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut bagian yang C. Kita batasin dulu. Nah, yang
C itu kan daya kita pakai energi mekanik aja ya. Ya, energi mekanik berarti energi mekanik itu kan udah dapat segini tadi. Ya nggak sih? Energi mekanik dibagi waktu kan. Nah, karena waktunya itu 1, berarti energi mekanik kita udah dapat tadi kan 102.000 dibagi dengan 1, berarti dapatnya 102.000 watt. Nah, paham ya? Lanjut. Nomor 2. Setrika dihubungkan ketegangan listrik pada tegangan diketahui V sama dengan 220 volt dan arus 2 ampere di mana T sama dengan 30 menit. Kita jadikan ke detik berarti dikali 60 sama dengan 1800 detik. Dan efisiensinya adalah 70%. Nah, berapakah energi listrik yang berubah menjadi panas dan energi yang hilang? Berarti yang ditanya itu adalah W out, yang B, W yang hilang. Nah, bisa kita cari yang A itu ya, W out. W out itu kita pakai efisiensi aja kita cari dengan rumus efisiensi sama dengan W out per W in kali 100%. Nah, berarti ini efisiensi 70/100, W out yang bisa kita cari, W in itu adalah V kali I kali T kali 100%. Ini bisa kita coret ya, ini coret-coret, berarti ini dapatnya 7/10 sama dengan W out V 220 kali 2 kali 1800. Ini coret-coret. Berarti W out sama dengan 7 kali 220 dikali 2 dikali 18. Itu jawabannya adalah 554.400 Joule. Oke, nah untuk yang B, W yang hilang itu nanti adalah W in dikurang W out. Nah, W in-nya kan yang ini. Kita cari di luar dulu ya. Berapa nilainya? W in itu kan V kali I kali T. Nah, apa namanya tuh 220 dikali 2 dikali 1800. Nah, itu kan hasilnya adalah 792.000. Udah masukin sini. Berarti W in 792 dikurang W out 554.400. Berarti itu jawabannya adalah 237.000. Udah, lanjut ya. Nomor 3. Reno menjalankan mobil mainannya di lintasan seperti gambar berikut. Mobil mainan tersebut digerakkan dengan kecepatan, berarti diketahui V1-nya adalah 2,5 meter per sekon, berarti ini H1-nya 0 ya. Jika percepatan gravitasi 10 dan jari-jarinya adalah 15 cm, kita rubah ke meter, itu sama dengan 0,15 meter. Nah, berarti kan mobilnya di bawah sini nih nanti, ya. Berarti nanti ini H2-nya itu adalah 2 kali jari-jari, berarti 2 kali 0,15 sama dengan 0,3. Nah, yang ditanya itu, dapatkah mobil mainan tersebut melewati lintasan lingkaran? Nah, sekarang gini, kalau misalnya kita cari dengan energi mekanik ya, EM1 sama dengan EM2, itu kan EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Kita cari dulu dia kecepatan yang bakal dipunya ya, kecepatan yang dipunya itu nanti berapa gitu. Nah, kecepatan yang dipunya itu dari energi mekanik kita cari ya. Berarti kecepatan yang dipunya itu kan nanti setengah M V1 kuadrat ditambah M GH1 sama dengan setengah M V2 kuadrat ditambah M GH2. H2-nya ini. Berarti setengah dikali masanya kan nggak diketahui ya. Berarti kita coret aja nih. M. Berarti setengah kali V1 kuadrat itu kan 2,5 kuadrat ditambah 10 H1-nya kan 0. Sama dengan dikali 0 ya. Setengah V2 itu yang mau kita cari ditambah 10 kali 0,3. Berarti ini nanti ini dapat hasilnya adalah ini kan 0 nih. Kali 0 kan 0. Berarti ini adalah 6,25 per 2 sama dengan
setengah ditambah 3 ya, tambah 3. Setengah V kuadrat, V2 kuadrat. Berarti ini kalau dibagi adalah 3,125 dikurang 3 sama dengan setengah V2 kuadrat. Berarti 0,125 kali 2, ini kali silang ke sini kan, sama dengan V2 kuadrat. Berarti ini 0,25 V2 kuadrat. Berarti kita akarkan, ini dapat 0,5 sama dengan V2. Nah, berarti V2 yang dipunya ya, yang dipunya itu kan 0,5. Terus kita cari nanti apa namanya tuh yang dibutuhkan ya, V2 yang dibutuhkan. Nah, V2 yang dibutuhkan itu kita nyari pakai rumus V sama dengan akar ini, pakai rumus ini aja ya, hukum Newton. Apa namanya tuh, V sama dengan akar GR ya, akar G kali R. Berarti nanti di situ akar 10 kali 0,3 berarti akar 3. Akar 3 itu nanti dapatnya adalah sekitar, jari-jari ya, sorry. Jari-jari kok 0,3? 0,15. 0,15 berarti 1,5. 1,5 itu udah sama dengan 1,22 meter per sekon. Nah, dia butuhnya 1,22, sedangkan yang dipunya itu 0,5. Berarti apakah dia bisa, berarti artinya melewati lintasan lingkaran, berarti nggak bisa ya. Ya kan? Tidak bisa lewat. Karena dia butuhkan 1,2, yang dia punya itu 0,5 gitu. Oke? Paham ya? Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar, kita diskusikan sama-sama. Karena aku juga jawabnya nggak pakai kunci ya. Ini pakai, ya kita belajar sama-sama gitu. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 di situ, sebuah perusahaan melakukan tindakan-tindakan berikut. Tindakan manakah yang termasuk konservasi? Nah, konservasi itu kan mengurangi efisiensi. Efisiensi itu menggunakan lebih sedikit gitu. Efisiensi itu berarti apa ya? Bukan menggunakan lebih sedikit. Apa ibaratnya ya? Energinya besar. Energi besar tapi tenaganya sedikit gitu ya. Energi besar, tenaga sedikit. Nah, jadi kayak maksimal gitu loh. Nah, terus kalau diversifikasi itu menggunakan berbagai sumber. Menggunakan berbagai sumber ya, menggunakan berbagai sumber. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kita lambangkan dengan K, ini kita lambangkan dengan E, ini kita lambangkan dengan D. Nah, untuk yang konservasi itu kan mengurangi. Berarti yang cocok itu adalah yang B, mematikan lampu. Berarti kan mengurangi kalau tidak terpakai gitu kan. Kemudian kalau efisiensi itu adalah menggunakan, nah ini, A, kemudian memasang PLTS di atas menggunakan daya yang lebih rendah. Nah, ini C ya, A dan C. Sedangkan kalau diversifikasi itu adalah memasang PLTS. Nah, menggunakan berbagai sumber ya, berarti D. Oke. Next, nomor 5. Suatu desa di pesisir pantai mengalami krisis energi listrik. Mengetahui kondisi tersebut, pemerintah daerah setempat membangun banyak panel surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Tepatkah upaya yang dilakukan pemerintah tersebut? Nah, ya tepat ya. Tepatlah karena kan dia di daerah pesisir. Karena di daerah pesisir. Terus kan anginnya angin kencang, terus panas juga kan. Nah, jadi bisa apa namanya tuh menggunakan energi alternatif ya. Energi alternatif yaitu dari surya dan angin. Oke?